Ngapain kayak begitu? Kalian pikir kalian lagi senam aerobik apa? Habis rukuk masih ke kanan, ke kiri. Mana ada gerakan sholat kayak gitu. Terus hukum yang mana itu? Yang kalau imamnya adalah cewek, makmumnya adalah laki-laki. Hukum yang mana kayak gitu? Hola netizen yang tercinta, kasus ajaran sesat di Pondok Pesantren Al Zaitun belum terselesaikan. Kini muncul lagi pondok pesantren yang diduga menganut ajaran sesat. Pondok Pesantren Al Kafiyah yang diduga terletak di Pulau Sumatera bikin geger media sosial dengan ajaran-ajaran mereka yang nyeleneh. Berdasarkan video di channel YouTube Gubis Mamas Karyo, Ponpes Al Kafiyah mempercayai bahwa dosa dapat dihapuskan dengan membayar mahar sebesar 30 juta rupiah. Di Ponpes Al Kafiyah juga memperbolehkan wanita mengimami pria ketika sholat berjamaah. Selain itu, seseorang yang telah bergabung dengan pengajian di Al Kafiyah mendapatkan izin untuk satu rumah atau satu kamar dengan santri perempuan. Belum lama ini beredar video yang memperlihatkan dua laki-laki saat berkunjung ke lokasi Ponpes Al Kafiyah. Pada awalnya, dua laki-laki tersebut menegur beberapa wanita yang diduga jemaah Ponpes Al Kafiyah karena mengerjakan sholat isya hingga ratusan rakaat. Salah satu wanita menjawab bahwa ratusan rakaat itu sebagai stok sholat untuk satu minggu. Secara tidak terduga, seorang wanita lainnya menggoda dua laki-laki itu untuk berhubungan dengannya selama 9 bulan. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Belum habis yaitu tentang terkait pesantren Al Zaitun. Sekarang muncul lagi pesantren Al Kafiyah. Bentar lagi Al Kafirun, Al Lahab. Ini sebenarnya teman-teman semua, ini hanya ingin rame aja. Kita tetap berpegang kepada yang namanya ahli sunnah wal jamaah dan bermadhab Imam Syafi'i. Itu aja. Ingat, perpecahan itu dimulai dengan yaitu tentang agama, isu-isu agama. Maka cara orang-orang yang tidak suka dengan agama Islam mengadu domba dengan hal demikian. Ada lagi aliran sesat namanya Al-Kafiyah. Pertama, dia membolehkan sholat isya 100 rakaat karena menambal sholat-sholat yang akan ditinggalkan di esok-esok hari. Kedua, memperbolehkan haji ke Israel dan lain-lain banyak. Teman-teman sekalian, jangan terperdaya, jangan tertipu. Boleh jadi ini hanya pengalihan isu, lempar batu sembunyi tangan. Tetap pada satu tujuan, Al Zaitun belum selesai. Terima kasih. Seorang YouTuber membuat konten aneh di mana dalam konten tersebut terdapat sebuah praktik sholat dengan gerakan yang tidak biasa. Terlihat mereka melakukan praktik sholat jamaah yang dipimpin oleh seorang perempuan. Tak hanya itu, sholat juga diakhiri dengan salam sambil berdiri dengan menggerakkan kedua tangannya. Mereka melakukan sholat sebanyak 3 kali. Pertama menghadap ke rumah, kedua mereka menghadap ke samping, yang terakhir mereka menghadap ke depan rumah. Konten ini diunggah pada tanggal 18 Juni lalu di sebuah channel YouTube bernama Ratu Mawar Pantai Selatan. Kalau dilihat dari konten-konten yang lainnya, ini sih sepertinya kontennya mirip-mirip Gus Samsudin gitu ya, yang ada gini gitu konten-konten yang lainnya. Tapi kenapa mereka membuat konten-konten sholat seperti ini ya? Emangnya nggak bahaya tak? Astagfirullahaladzim ya, belum selesai masalah Ponpes Al Zaitun, ini udah ada lagi Al Kafiyah ya. Ponpes ini yang dimana sholatnya itu loh guys ya, dipimpin seorang wanita dan makmumnya laki-laki. Setelah ruku, ngapain kayak begitu? Kalian pikir kalian lagi senam aerobik apa? Habis ruku masih ke kanan, ke kiri. Mana ada gerakan sholat kayak gitu. Terus hukum yang mana itu? Yang kalau imamnya adalah cewek, makmumnya adalah laki-laki. Hukum yang mana kayak gitu? Kau ngakunya Islam, tapi kau yang merusak Islam. Merubah gerakan sholat, merubah hukum Islam yang dimana seharusnya cewek menjadi makmum. Orang-orang kayak gini nih, model-model kayak gini nih, yang bikin huru hara. Orang-orang kayak gini pula yang membuat orang tua itu ketar-ketir mau masukin anaknya ke pondok pesantren. Niatnya orang tua anak masuk pesantren biar pinter agama, pinter ilmu umum, bermanfaat untuk agama, negara, orang tuanya. Keluar-keluar kalau salah alamat kayak gitu tuh piye itu. Perlu ditindak tegas ini kayak gini nih. MUI tolong tuh. Pesantren Al Kafiyah yang sesat dan menyesatkan, yang mana imam sholatnya perempuan dan sholat bisa 100 rakaat kemudian tidak sholat lagi. Setidaknya sholatnya itu bisa disimpan gitu selama 100 rakaat, kemudian tidak usah sholat sampai besoknya. Dan juga boleh berhubungan badan walaupun tidak menikah, misalkan
sudah masuk ke pesantren tersebut. Ini sudah jelas-jelas penyimpangan, penyesatan yang sangat nyata sekali. Dan kalau kita lihat dari video-video yang beredar, ini tuh seperti video yang sudah disetting, sedemikian rupa oleh seorang YouTuber atau gimana untuk menarik perhatian penonton, sehingga membuat seperti seakan-akan ada aliran sesat. Kan sudah banyak seperti yang kita lihat, ada melawan dukun dan lain sebagainya. Itu semua settingan, itu tidak ada yang benar. Mencari hantu itu settingan semua. Sama halnya seperti yang ini tuh seakan-akan sudah disetting, sudah dipersiapkan. Jadi kalau ini memang benar-benar ada pesantren ini, semoga orang-orang di dalamnya segera bertobat. Tapi kalau ini hanya settingan yang dibuat, maka sungguh saya katakan kalian tidak tahu malu. Kenapa? Karena demi sebuah konten kalian mempermainkan agama, dibuat, dirancang sedemikian rupa. Seandainya di video itu kalian buat ini hanya fiktif belaka gitu, hanya untuk sebagai gambaran, itu boleh. Karena orang sudah tahu, oh ini gambaran, ini hanya video. Tapi di sana tidak dijelaskan, seakan-akan ini memang ada, kemudian didatangi dan lain sebagainya. Kalau memang ini benar-benar ada, semoga segera diusut tuntas. Ataupun ini hanya settingan, semoga orang-orang yang mempermainkan agama di dalam ini semoga segera ditangkap dan diberi hukuman. Karena kalau dibiarkan akan semakin banyak orang yang membuat video-video dengan ingin menarik penonton dengan merusak citra Islam. Ini harus segera dituntut, harus segera diusut. Semoga dari kepolisian juga tidak tinggal diam melihat hal ini. Nah, siapa orang yang tidak sakit hati ketika agama dipermainkan? Walaupun hanya sekedar konten itu ada batasannya. Kalau ingin membuat konten atau video edukasi itu boleh, tapi dikasih judul, dikasih ini hanya fiktif, hanya rancangan. Ini kan tidak ada. Jadi semoga segera diusut tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai kasus Al Zaitun, sekarang muncul Ponpes Al Kafiyah. Ya Allah ya Rabbi, dunia ini ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Allah yahdihum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Saya tidak tahu entah memang ini memang asli atau memang acting, saya tidak, tetapi ini sudah menyimpang dan sudah sesat. Kalian sudah lihat tadi videonya di mana seorang perempuan mengimami laki-laki. Hey, udah diatur semuanya, dalam ilmunya juga udah ada, ilmu berjamaah dalam fikihnya seperti apa. Dimana kalau memang laki-laki makmumnya, maka imamnya laki-laki. Laki-laki bisa mengimami dua, yaitu perempuan dan laki-laki. Tapi perempuan tidak. Perempuan hanya bisa mengimami perempuan, tidak bisa mengimami laki-laki. Hey, dan yang saya juga lihat, mereka dalam Ponpes Al Kafiyah ini, mereka menawarkan jasa 9 bulan. Apa maksudnya seperti itu? Kemudian juga mereka itu membolehkan 100 rakaat, melaksanakan 100 rakaat sholat isya, dan kedepannya tidak sholat lagi. Jadi istilahnya nabung lah. Apaan ya Allah, astagfirullahaladzim. Belum selesai kasus Al Zaitun, kemudian muncul lagi. Tapi teman-teman semuanya, kita fokus dulu ke Ponpes Al Zaitun. Semangati para pejuang-pejuang di sana. Kalau memang kita tidak bisa ke sana, kita berdoa, kita suarakan juga. Setelah itu kita selesaikan kasus ini juga. Semangat teman-teman semuanya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sedang viral-viralnya Al Zaitun, ada lagi pesantren yang mengatakan bahwa mereka bisa mengobati manusia dan manusia bisa dimasukkan ke dalam surga kalau mengikuti. Bagaimana sudah sekarang ini dunia yang sudah sangat rusak, ternyata masih banyak pesantren-pesantren yang topengnya Islam, padahal aliran yang diajarkan adalah aliran-aliran sesat, aliran-aliran Yahudi dan Nasrani. Maka berhati-hatilah. Mari sama-sama kita perjuangkan, kita melihat supaya tidak ada lagi orang-orang yang menghancurkan akhlak agama kita. Mari kita bangkit semua orang Islam.
Kesesatan udah terjadi di mana-mana, tapi tenang aja buat kalian, gak usah banyak pikiran, seenggaknya pikiran kalian tetap terjaga jernih dan juga jagalah akal sehat kalian supaya tidak termasuk kemasukan doktrin-doktrin dari pikiran-pikiran yang gak baik gitu. Dan juga kesesatan ini ya udah terjadi dari dahulu. Ketika Rasulullah SAW udah meninggal, apalagi ketika itu lebih parah lagi zaman khilafah. Kesesatan itu udah mulai timbul banyak banget, ketika itu ada yang jadi nabi palsu dan lain-lain. Buat kalian jangan terlalu khawatir, lebih baik pikirkan dan terus belajarlah ilmu agama untuk mempersekat diri dari kesesatan. Karena kesesatan itu begitu nyata. Wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Musuh yang nyata itu adalah syaitan. Janganlah ikuti dari setiap langkahnya. Dan ini juga bisa jadi karena banyak polemik kemarin terjadi, perdebatan yang sengit antara Al-Zaitun dan konten kreator lainnya. Jadi lebih baik kalian gak usah terfokuskan dengan pengalihan isu yang seperti ini. Lebih baik kalian terfokuskan dari apa yang sesatnya nomor satu, yaitu adalah Al-Zaitun. Karena institusi inilah yang seenggaknya walaupun gak dirubuhkan, yang gak dibakar, kalau pikiran kalian dibakar, dirubuhkan, dihapus, dicabut, seenggaknya itu kita lihat, yang penting pemimpinnya ini diganti. Lebih baik dialihkan oleh pemerintah sekitar setempat. Bermunculan lagi aliran-aliran sesat ya. Ini perlu diwaspadai ya, karena di salah satu video ditampilkan bahwa mereka bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan sholatnya bisa diporsikan untuk beberapa hari. Jadi sholatnya itu 100 rakaat untuk 1 minggu. Ya, kita ini kayak menyetok barang saja di rumah, barang jualan. Sholat ini bukan barang jualan. Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga, sholatnya siang malam, yang sunnah, yang wajib ya, sampai diceritakan dalam riwayat bahwa lututnya sampai bengkak gara-gara sholat. Orang yang dijamin masuk surga, Anda siapa? Gitu loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, banyak sekarang yang beredar di media sosial tentang Al-Zaitun dan muncul lagi Al-Kafiyah. Nah, tanpa kita sadari, Al-Kafiyah ini adalah pengalihan isu atau pengalihan fokus yang dimana kita tidak hanya difokuskan kepada satu titik, yaitu Al-Zaitun. Itu hanya pengalihan fokus. Jadi kita tidak fokus untuk membereskan yang namanya Al-Zaitun. Jadi kita sama-sama harus berdoa dan bergerak untuk mengupas tuntas, memberantas orang-orang yang seperti ini. Baik teman-teman, siapa tadi nama bapak itu? Kita bilang aja namanya Pak YouTube ya. Dia memberikan klarifikasi bahwa Ponpes Al-Kafiyah ini adalah video edukasi agar umat tidak gampang termanipulasi. Dan video itu semata-mata untuk hiburan semata. Masya Allah teman-teman. Ini benar-benar di luar akmal. Jadi ini ternyata memang hanya omong kosong belaka, hanya konten pengalihan isu saja. Adapun tanggapan saya mengenai hal ini adalah kembali ke surah Al-A'raf ayat 51. Alladzina takhadu dinahum lahwa wa la'ibaw wa gharratuhumul hayatud dunya. Orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Falyauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Maka pada hari kiamat kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan pada hari ini. Maknanya seakan-akan engkau sedang main-main dengan ayatnya Allah. Demi konten bro, that's a content. Wala in sa'altahum la yaqulunna. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan hanya bermain-main saja. Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, mengapa Allah dan ayatnya yang kau main-mainkan? Kenapa itu yang kau jadikan olok-olok dan sebagainya? La ta'diru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak perlu kamu minta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Masya Allah, demi konten. Santri Al-Kafiyah dibolehkan sholat 100 rakaat untuk stok seminggu. Jadi ada di salah satu pondok pesantren guys, yang mana memperbolehkan kita nyetok sholat, misalnya buat sebulan atau buat seminggu. Jadi sholat aja sebanyak-banyaknya. Biasa kita kan nyetok makanan kan ya, buat seminggu, sebulan. Ini nyetok sholat guys, inovasi terbaru sih. Empat mazhab sepakat bahwasannya sholat boleh untuk dijamak ya ukti, zuhur dan asar,
atau maghrib dan isya. Dengan syarat yang pertama, kita sudah berpergian, dan yang kedua adalah perjalanan kita yang tidak maksa. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau kita sedang sibuk? Apakah boleh dijamak? Lalu ada pertanyaan seperti itu. Sebagian besar ulama berpendapat jamak hanya boleh ketika seseorang dalam perjalanan, tapi ada ulama yang membolehkan menjamak sholat ketika di rumah dengan keadaan amat yang sangat sibuk dan jamak tidak menjadi kebiasaan. Misalnya, jamak bagi pengantin baru yang sedang walimatul arsy atau sama menerima tamu. Nah, itu dia ketentuan jamak. Sholat secara singkat ya Okti. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Ada sebuah pernyataan bahwasanya agama terbaik adalah agama Islam dan umat terburuk adalah umat Islam. Ya, ini sudah terjadi di akhir-akhir zaman ini. Ya, kita melihat Ponpes Al-Kafiyah, entah ini hanya konten ataupun memang benar pondok pesantren. Kalau memang pondok pesantren ya harus dibubarkan menurut saya, karena di situ mereka banyak amalan-amalan yang sangat melenceng ya. Jadi imamnya perempuan, kemudian makmumnya laki-laki, dan itu diunggah di media sosial. Kemudian sholat isya 100 rakaat agar nanti selanjutnya tidak sholat lagi karena sudah langsung 100 rakaat. Ya ini cukup ramai di media sosial. Ya kan, tetapi kita sebagai umat Islam kalau cari sensasi, kalau bisa jangan lewat agama ya, ataupun merubah yang memang sudah ketetapannya seperti itu, jangan dirubah. Kita tinggal mengamalkan. Mungkin itu tanggapan dari saya. Ponpes Al-Zaitun belum kelar, ada lagi Ponpes Al-Kafiyah viral video sholat yang dianggap aneh. Gimana nggak aneh guys? Video yang memperlihatkan beberapa orang sedang melakukan sholat viral di media sosial dan mendapat sorotan dari warganet. Terlihat wanita dan laki-laki sedang sholat berjamaah, namun gerakan sholat yang tidak seperti biasanya. Yang lebih aneh lagi nih, wanita dengan mengenakan baju hijau toska bercadar tersebut yang menjadi imam. Nah, sementara 3 orang laki-laki berada di belakangnya. Meski belum dipastikan nama ponpes tersebut, tetapi terlihat di dalam video ada nama Ponpes Al-Kafiyah yang terpampang jelas di belakang makmum laki-laki. Terdapat pula tulisan seperti pimpinan guru besar Ustazah Umariyah yang terpampang di dindingnya. Nah, selain itu, tulisan dalam pamflet yang menerima pengobatan medis, menerima santri baru, hingga mengajarkan semua ilmu. Paling mengejutkan ada tulisan bahwa jika belajar di sana dapat menghapus dosa. Video tersebut menuai banyak komentar dari warganet yang menyebut Al-Zaitun kedua atau Al-Zaitun buka cabang nih. Nah, gimana menurut kamu guys? Di mana ada Ponpes Al-Kafiyah, ajarkan salat laki-laki diimami perempuan. Nah, lebih parahnya lagi itu di tengah-tengah sholat ada menghadap menyerang kanan, menyerang ke kiri. Ini udah jelas sesat. Ini saya juga bingung, ini baru pertama kali ngelihat dan baru tahu ada berita seperti ini. Ini berita ngada-ngada atau benar ada? Kalaupun benar ada, tolong pihak aparat tangkap para pelaku ajaran sesat ini. Ini udah jelas sesat. Dalam agama Islam itu nggak ada namanya imam itu perempuan, imam itu laki-laki, nggak ada imam perempuan. Ini namanya menyesatkan umat. Kalian yakin ini orang-orang Islam? Apa yakin? Saya yakin banget ini pasti bukan orang Islam. Apapun orang Islam, mau dia dari organisasi besar, itu nggak mungkin begini guys. Ini hanya ajaran-ajaran sesat mengatasnamakan Islam agar kita itu percaya. Tapi kan nggak semudah itu. Orang-orang kita tuh udah cerdas, udah ada handphone, udah ada ngaji online, udah ada ceramah-ceramah, ustadz-ustadz nama. Nggak mungkin bisa dibodoh-bodohi lah. Mungkin kalau zaman dulu tanpa gadget bisa, cuma kalau sekarang nggak bakalan bisa. Aneh aja sih. Astagfirullah. Sebelumnya kita harus kuatkan iman dan takwa kita guys, dan fokus pada Panji Gumilang guys, karena dia memang benar-benar sesat. Di agama Islam tuh nggak ada yang namanya puji Tuhan, nggak ada. Itu namanya toleransi kebablasan. Mohon maaf ya untuk teman-teman TikTok yang non muslim, itu nggak dibenarkan dalam Islam. Puji Tuhan nggak ada. Agamaku ya. Kita toleransinya begitu aja guys. Assalamualaikum.